Bayangkan sebuah kota yang biasanya tenang, di mana setiap orang merasa aman saat melihat seragam coklat kepolisian di jalanan. Namun, apa jadinya jika sosok yang seharusnya memberikan rasa aman justru menjadi aktor utama dalam sebuah mimpi buruk yang tak terbayangkan? Nah, kisah kita kali ini bermula dari hilangnya seorang mahasiswi muda bernama Zahra Dila. Seorang mahasiswi aktif dari Universitas Lambung Mangkurat atau ULM yang tiba-tiba lenyap ditelan bumi. Keluarganya cemas, teman-temannya bertanya-tanya, dan seluruh Banjarmasin mulai berbisik tentang keberadaannya. Tapi, tak ada satupun yang menyangka bahwa jejak terakhir Zahra akan berujung pada sebuah mobil pribadi yang dikendarai oleh seorang oknum polisi. Kejadian ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Ini adalah tentang kepanikan, pengkhianatan profesi, dan detik-detik mencekam di dalam sebuah mobil yang tertutup rapat. Mari kita bedah pelan-pelan apa yang sebenarnya terjadi di balik kaca mobil yang gelap itu, dan bagaimana seorang abdi negara bisa berubah menjadi sosok yang begitu dingin. Zahra Dila. Di kalangan teman-temannya di ULM, ia dikenal sebagai sosok yang ceria dan penuh semangat. Sebagai mahasiswi, hari-harinya diisi dengan tugas kuliah, organisasi, dan mimpi-mimpi besar untuk masa depannya. Zahra bukan tipe orang yang memiliki musuh. Ia adalah anak perempuan yang sangat disayangi oleh keluarganya. Bayangkan saja, ia sedang berada di puncak masa mudanya. Masa di mana masa depan terlihat begitu cerah. Namun, di balik keceriaan itu, tak ada yang tahu bahwa hidupnya akan bersinggungan dengan seseorang yang memiliki otoritas hukum. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Zahra sebenarnya adalah sosok yang cukup tertutup mengenai hubungan pribadinya. Namun, ia dikenal baik oleh rekan-rekannya sebagai pribadi yang santun. Banyak yang mengenal Zahra sebagai sosok yang taat dan tidak macam-macam. Itulah mengapa ketika berita kepergiannya mulai tersebar, gelombang simpati langsung membanjiri jagat maya Kalimantan Selatan. Teman-temannya di kampus tak percaya bahwa kursi yang biasanya diduduki Zahra di ruang kelas kini akan kosong selamanya. Yang membuat hati semakin perih adalah kenyataan bahwa Zahra memiliki kedekatan tertentu dengan pelaku yang awalnya dianggap sebagai sosok yang bisa melindunginya. Tapi kenyataannya, sosok pelindung itu justru menjadi orang terakhir yang dia lihat sebelum nafasnya terhenti. Mari kita masuk ke bagian yang paling krusial. Kronologi kejadian ini sangatlah menyesakan. Kejadian ini bermula ketika Zahra dijemput oleh pelaku, seorang oknum polisi berinisial Bribka J yang bertugas di Satlantas Polresta Banjarmasin. Awalnya, pertemuan itu tampak biasa saja. Namun, suasana di dalam mobil mulai berubah menjadi tegang. Berdasarkan pengakuan pelaku dan hasil rekonstruksi, terjadi percekcokan di dalam mobil yang sedang melaju. Kita tidak tahu pasti apa kata-kata terakhir yang mereka ucapkan, tapi yang jelas emosi Bribka J mulai tidak terkendali. Nah, disinilah kengerian itu terjadi. Bayangkan, di ruang sempit sebuah mobil yang sedang bergerak di jalanan Banjarmasin, Bribka J yang seharusnya mengayomi justru gelap mata. Di tengah perdebatan itu, pelaku mengaku panik. Mengapa ia panik? Itu masih menjadi tanda tanya besar. Namun, kepanikan itu berujung pada tindakan fatal. Bribka J kemudian melingkarkan tangannya ke leher Zahra. Ia mencekik mahasiswi malang itu dengan kuat. Zahra berusaha melawan. Namun tenaga seorang pria dewasa, apalagi seorang polisi yang terlatih, tentu jauh lebih besar. Di dalam mobil yang terus melaju itu, Zahra Dila menghembuskan nafas terakhirnya. Bayangkan dinginnya situasi saat itu. Pelaku menyadari bahwa orang di sampingnya sudah tidak bernyawa. Namun bukannya menyerahkan diri ke kantor polisi tempatnya bekerja, ia justru memilih jalan yang lebih gelap. Bribka J terus mengemudikan mobilnya dengan jasad Zahra masih berada di kursi penumpang. Ia berkeliling, mencoba mencari tempat untuk menyingkirkan bukti kejahatannya. Akhirnya, tujuannya berhenti di sebuah kawasan yang cukup sepi di dekat kampus STHOSA
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin. Waktu menunjukkan dini hari. Dengan sisa-sisa tenaga dan rasa takut yang menghantuinya, Bribka J mengeluarkan jasad Zahra dari mobil. Ia membuang tubuh mahasiswi itu di semak-semak dekat area kampus tersebut. Setelah memastikan jasad itu tersembunyi, ia pun tancap gas meninggalkan lokasi. Yang bikin merinding adalah setelah melakukan perbuatan keji itu, pelaku seolah tidak terjadi apa-apa. Ia kembali ke rutinitasnya, bahkan kabarnya sempat berusaha bersikap normal agar tidak dicurigai oleh rekan-rekan sesama polisi. Pencarian Zahra akhirnya berakhir dengan kabar yang memilukan. Jasadnya ditemukan oleh warga di sekitar kampus STI Hesa. Penemuan ini langsung menggemparkan warga Banjarmasin. Polisi segera turun tangan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hasil autopsi awal menunjukkan adanya bekas kekerasan tumpul di area leher. Ya, bekas cekikan yang sangat kuat hingga menyebabkan asfiksia atau gagal nafas. Polisi mulai bekerja cepat. Mereka memeriksa rekaman CCTV di sepanjang jalur yang diduga dilewati korban. Dan disinilah titik terangnya ditemukan. Sebuah mobil terpantau membawa korban sebelum ia dinyatakan hilang. Penyelidikan mengarah pada satu nama, Bribka J. Rekan-rekan sejawatnya tentu terkejut. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka terlibat dalam kasus sekeji ini? Namun, bukti-bukti tidak bisa berbohong. Jejak digital dan keterangan saksi-saksi yang melihat korban terakhir kali bersama pelaku menjadi kunci utama. Bribka J akhirnya diamankan. Dari hasil pemeriksaan intensif, ia tidak bisa lagi mengelak. Ia mengakui semua perbuatannya. Polisi juga mengamankan mobil yang digunakan sebagai tempat kejadian perkara. Di dalam mobil tersebut, tim forensik mencari sisa-sisa jejak DNA atau barang milik korban yang tertinggal untuk memperkuat tuntutan di pengadilan. Yang paling menyakitkan bagi keluarga adalah mengetahui bahwa pelakunya adalah seseorang yang mereka pikir bisa melindungi Zahra. Namun, justru dialah yang mengakhiri hidup Zahra dengan cara yang sangat tragis. Meskipun pelaku sudah tertangkap, masih banyak pertanyaan yang menggantung di benak publik. Yang bikin aneh adalah, apa sebenarnya motif utama di balik percekcokan itu? Polisi menyebutkan pelaku panik, tapi apa yang memicu kepanikan sehebat itu hingga seorang polisi berpengalaman memilih untuk membunuh? Beberapa teori bermunculan di masyarakat. Apakah ada masalah asmara yang sangat rumit? Ataukah ada sebuah rahasia yang diketahui oleh Zahra sehingga membuat Bribka J merasa terancam posisinya sebagai anggota kepolisian? Mengingat status pelaku yang sudah berkeluarga, banyak yang berspekulasi bahwa ada ketakutan akan skandal yang bisa menghancurkan karirnya. Selain itu, lokasi pembuangan jasad di dekat kampus hukum STI HSA juga dianggap sebuah ironi yang sangat pahit. Seorang penegak hukum membuang korban kejahatannya di dekat institusi yang mengajarkan tentang keadilan. Apakah ini sebuah kebetulan ataukah pelaku memang sudah sangat kalap sehingga tidak memikirkan simbolisme tempat tersebut? Ada juga saksi yang menyebutkan melihat mobil pelaku berhenti cukup lama di beberapa titik. Ini memicu dugaan bahwa pelaku mungkin sempat ragu atau bingung harus diapakan jasad Zahra tersebut. Namun, pada akhirnya ia memilih untuk tetap membuangnya dan mencoba melarikan diri dari tanggung jawab. Kejanggalan-kejanggalan ini membuat publik menuntut transparansi penuh dari kepolisian agar tidak ada fakta yang ditutup-tutupi hanya karena pelakunya adalah orang dalam. Kini, Zahra Dila telah tiada. Cita-citanya terkubur bersama tubuhnya yang dingin di pemakaman. Kasus ini menjadi tamparan keras bagi institusi kepolisian, khususnya di Banjarmasin. Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolresta Banjarmasin telah memberikan pernyataan tegas bahwa tidak ada ampun bagi oknum yang mencoreng nama baik korps. Bribka J kini menghadapi ancaman hukuman berat, termasuk pemecatan tidak dengan hormat dan hukuman penjara yang sangat lama, atau bahkan hukuman mati. Pesan moral dari kisah tragis ini adalah bahwa kejahatan bisa datang dari mana saja, bahkan
dari balik seragam yang kita percayai. Kita diingatkan untuk selalu waspada, dan bagi mereka yang memegang kekuasaan, ingatlah bahwa seragam dan senjata diberikan untuk melindungi, bukan untuk menghakimi, apalagi mengakhiri nyawa orang lain. Mari kita kirimkan doa untuk almarhumah Zahra Dila. Semoga ia mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di dunia maupun di akhirat. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan yang luar biasa. Selamat jalan, Zahra. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman penjara saja sudah cukup untuk menebus pengkhianatan sebesar ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kasus berikutnya.